Perkenalkan, nama saya Naomi Adelis Kasamosir, NIM saya 3211901009. Saya dari kelas EL4A Pagi. Jadi, saya akan menjelaskan pengaplikasian motor listrik di dalam sebuah mixer atau alat pengaduk. Berikut penjelasannya. Berikut adalah alat pengaduk atau mixer yang menggunakan motor listrik. Ini merupakan salah satu pengaplikasian motor listrik. Jadi, ini merupakan gambar dari bagian-bagian luarnya. Ada tombol penekan tangkai pengaduk adonan, saklar pemilih kecepatan, terminal sumber listrik, bodi motor, dudukan motor, tungkai pengaduk adonan, gigi kopel pemutar mangkok, mangkok adonan, dudukan mangkok adonan, dan tusukan kontak ke sumber listrik. Kemudian, yang akan saya jelaskan di sini yaitu motor listrik merupakan alat yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau biasa dia disebut dinamo. Prinsip kerjanya itu pertama, mengubah tegangan listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian, perubahan yang dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Untuk pengaplikasian motor listrik pada mixer, jadi mixer di sini merupakan salah satu alat yang fungsinya sebagai pengaduk adonan kue dan semacamnya. Mixer sering digunakan untuk mengaduk adonan kue yang mencampur seperti tepung, telur, dan lainnya. Untuk tungkai pengaduknya digerakkan oleh sebuah motor listrik melalui kopel roda-roda gigi. Variasi kecepatan putar dapat diatur dengan sebuah saklar pilih yang ada pada mixer, pada pegangan mixer itu. Kemudian diletakkan sedemikian rupa, biasanya pada pegangan mixernya, agar mudah dijangkau oleh jari kita. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, saya akan menjelaskan cara kerja motor listriknya dalam mixer. Rangkaian yang ada pada mixer ini dilengkapi dengan kapasitor resistor yang dipasang paralel. Kemudian kapasitor dan resistor ini berfungsi sebagai peredam frekuensi interferensi yang ditimbulkan oleh motor mixer saat berputar. Pengatur kecepatan mixer dilakukan dengan memindahkan posisi saklar pemilih kecepatan. Kemudian, misal nih, saklar pemilihnya ini ada di antara posisi 0 hingga 3. Kadang ada juga yang sampai 5. Pengaturan kecepatan ini dapat dilakukan dengan saklar pemilih, karena posisi-posisi kecepatan yang ditentukan oleh saklar pemilih ini berhubungan dengan belitan pengatur kecepatan dan belitan bantu motor. Untuk gambar motor listriknya sendiri, yang pada bagian dalamnya itu ada tombol penekan pengaduk, saklar pemilih,
kemudian kabel, ada starter motor, lilitan starter motor, pegas tombol tekan, gigi kopel, lubang tempat sikat, kemudian ada komutator motor, ada rotor, ada kipas pendingin, AS rotor, kemudian rangka besi motor, dan mangkoknya. Jadi itu bagian-bagiannya untuk yang di dalamnya sendiri. Ini merupakan gambar mixernya. Sering ditemui di rumah-rumah ya. Untuk di dalam mixer aktif, sinyal osilator yang masuk akan diperkuat oleh amplifier, lalu dilewatkan ke dalam rangkaian hard limiter agar bentuk sinyal yang semula sinusoidal menjadi hampir persegi. Sinyal persegi ini akan dimasukkan untuk mengaktifkan dan mematikan transistor seperti layaknya sebuah switch yang on dan off. Sifat transistor memang mirip dengan dioda. Sifat ini kemudian dijumlahkan melalui emitor, dan produk nonlinear yang dihasilkan dikeluarkan melalui emitor penguat arus. Pada mixer aktif, level sinyal osilator yang dibutuhkan relatif kecil, sekitar 200 sampai 280 mV/Vpp. Karena di dalam mixer aktif sudah disediakan rangkaian penguat sinyal. Sebaliknya, kalau mixer yang pasif membutuhkan level osilator yang relatif lebih besar agar fungsi dioda sebagai switch dapat bekerja dengan sempurna. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai mixer atau alat pengaduk yang di dalamnya menggunakan motor listrik. Sekian dari saya. Terima kasih.